Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya di dalam mata kuliah kecerdasan buatan di Universitas Bumegora. Di sini saya akan membangun sebuah sistem, yaitu mendeteksi buah yang tidak segar dan yang segar, ya. Oke, di sini saya akan menghapus dulu hasil gambar dari scan kameranya. Oke, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu apa saja folder-folder yang ada di sini. Ini folder tidak secara langsung untuk dibuat secara manual, tapi otomatis. Ketika dia nge-scan, dia akan tersimpan di dalam sebuah folder itu. Nanti kita lihat. Oke, di sini ada requirement.txt. Ini permintaan untuk versi dari sebuah library-nya yang akan diimport. Oke, terus ada Nutrition load. Ini data historinya yang akan di-save dari kamera itu. Pokoknya data load. Ini history dari comment from-nya pokoknya. Oke, di sini ada manual requirement install cmd.txt. Ini permintaan untuk menginstal secara manual sebuah library, yaitu ada OpenGV, Pandas, Pillow, Matplotlib, Seaborn, NumPy, Visualfield. Oke, terus ini ada data deteksi.csv. Ini data deteksinya, bentuknya .csv. Oke. Ups, kayaknya saya kehilangan salah satu. Oh ya, ini. Sorry. Sini saya akan delete ini. Oke. Nah, di sini ada import CV2 dan import NumPy as np. CV2 ini kalau nggak salah dipakai untuk open kamera, OpenGV yang untuk membuka sebuah kamera pokoknya. Oke, NumPy ini kayak ibaratnya interface-nya atau entahlah, nggak tahu. Import OS juga sama waktu, datetime, import datetime sama wingson. Datetime ini untuk nanti ketika ada waktu dari scan-nya, dia akan melihatkan tanggalnya. Oke, ini ada objek Apple, yaitu data objek lah ya, data objek yang dibungkus di dalam sebuah nama variable objek. Jadi di sini ada jambu, ini semua array, ada apple, jeruk, tomat, wortel, brokoli, dan ini ada warnanya. Oke, di sini ada folder untuk menyimpan hasil capture sebuah buah yang tidak segar. Misal nanti dia akan membuat sebuah hasil buah yang akan tidak segar di dalam sini. Oke, scan durasinya ada 3. Untuk toleransi pergesekan objeknya, pixelnya ada 120. Waktu objek hilang, misal kesenggol sedikit goyang atau gimana, itu objeknya tetap ke-scan gitu, enggak keulang loadingnya gitu. Oke. Nah, ini ada waktu mulai scan, pusat objek yang sedang dikunci, nama objek yang sedang di scan, waktu terakhir objek terlihat. Sini ada scan done, penanda scan udah selesai. Oke, sini ada fungsi analisis untuk kesegarannya. Misal ROI sama dengan CV2, resize ROI 100. Konversi warnanya ke HSP, ambil rata-rata saturation dan value-nya dari S ini variabel. Oke, skor kesegaran bobot S lebih besar. Misal skor sama dengan S dikali 0.6 ditambah V dikali 0.4. Jika skor lebih besar daripada 160, dia maka akan dilihat sebagai buah yang sangat segar. Terus if jika lainnya skor sama dengan 120, ya sedang agak segar gitu, kurang segar pokoknya. Oke. Kalau lainnya di bawah itu ya tidak segar. Oke, begitu. Fungsi loading bar scan progress. Oke.
Jadi di sini dia akan menghitung sebuah progres untuk men-scanning sebuah objek jambu ini, maka dia akan durasi scan-nya itu diposisikan loadingnya berapa lama gitu, sama posisi loading barnya. Terus background bar, loading bar ada di sini. Progress bar juga ada di sini. Text scanning juga, ini untuk text scanning yang untuk dibaca di dalam sebuah command prompt, itu untuk menampilkan sebuah output yang akan menghasilkan text scanning dari boot text itu. Oke, sekarang div main global scan start time log center, ini semua adalah sebuah data import untuk mengunci sebuah objek, pokoknya intinya itu. Oke, sekarang ini untuk buka kamera. Yang bisa baca di sini ada print ya, untuk menampilkan output dari sebuah teks ini. Jadi ini ada perulangan true read frame cap dot read. Jika tidak read, dia akan berhenti. Break frame CF2 flick frame, ini banyak sekali. Oke, intinya dia fungsinya untuk deteksi objek terbesar yang diprioritaskan. Jika objek terdeteksi, dia akan menganalisis kesegarannya, statusnya, dan akan mengirimkan ke variabel Roy yang ada di rumus ini. Dia ada rumusnya jadinya. Oke, begitu. Sekarang kita yang paling penting itu mana ya? Tampilkan hasil juga, ini udah jelas semua. Oke, langsung aja kita ke percobaan. Oke, CTR shift backstrip, lalu Python notification of this optimize files. Oke, di sini bisa dilihat folder ini ya akan kosong sendiri. Nah, mungkin saya akan matikan dulu kamera OBS ini. Oke, jadi di sini itu kamera OBS untuk open kamera device-nya untuk menampilkan wajah saya itu harus di remove terlebih dahulu. Oke, di sini ada sebuah jambu. Ini kenapa dibaca brokoli? Karena brokoli itu lebih spesifik, warnanya itu kayak seperti model jenis buah jambu ya, warna hijau ini. Nah, misal ini memang tidak segar. Saya tidak punya buah yang segar. Mungkin coba kita akan tes yang ini terlebih dahulu. Nah, ketika dia akan di-scan, dia akan muncul sebuah scanning kalau dia hasil buah ini tidak segar. Nah, kalau dia buahnya segar, itu dia tidak akan menampilkan foto brokoli yang ada di sini. Jadi dia itu dinilai scan sebagai itu segar, tidak perlu untuk sebagai pembukti gitu loh. Jadi di sini itu soalnya dibuatkan sebuah folder di dalamnya itu OS make directory ini kan, capture directory exits underscore oke sama dengan true. Nah, hasil tidak segar ini akan dibuatkan sebuah otomatis folder yang ada di dalam folder OpenCV punya saya ini. Jadi di sini, semisal ketika saya akan men-scan sebuah brokoli atau menggoyangkannya, loadingnya juga dia tidak akan terulang sebagai loading awal. Jadi dia akan loadingnya kalau setengah, dia nggak akan terulang gitu. Jadi dia akan nge-scan. Nah, langsung dia akan muncul. Itu fungsinya yang tadi. Di sini ada perhitungan stabil dari resize coy. Di sini CF2 itu OpenCV 2, import dari CF2 ini. Jadi dia ketika saya goyangkan seperti ini, apakah masih scan?
Nah, terus oke, dia akan seperti itu. Lalu kenapa dia kok ada muncul sebuah bunyi? Ini fungsinya ada, saya menambahkan sebuah wingsound untuk bunyi scan setelah selesai. Jadi itu fungsinya. Nah, ini project ini berguna sama sekali karena berfungsi untuk membedakan jenis buah yang segar dan tidak segar secara metode CNN dan ANN. Oke. Wait. So CNN itu berfungsi dipakai untuk membedakan warna, tekstur, dan kondisi permukaan buah. Jadi ANN itu dipakai untuk mengklarifikasikan hasil analisis menjadi segar atau tidak segar. Jadi ANN dan CNN ini berguna sangat penting di dalam bahasa machine learning atau deep learning untuk membedakan buah segar mana yang tidak segar dan buah yang segar gitu. Pokoknya, oke, sekian dari saya Mehdi Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.